into your presence, Lord, with a grateful heart. Jemaat Tuhan, Shalom. Pada malam hari ini, ibadah keluarga kita, firman Tuhan terambil dari Mazmur 141 yang berbicara tentang doa permohonan pemazmur, atau dalam hal ini Daud, di mana ketika ia menghadapi pencobaan, dia menggambarkan dalam pemazmur 141 beberapa hal yang sangat penting untuk kita sadari, kita yakini. Yang pertama, bahwa pemazmur menginginkan baik perkataan, pikiran, dan hatinya. Dalam ayat 3 terutama perkataannya, Tuhan menjaga di pintu bibirnya. Sebab melalui perkataan itu ia mengucapkan doa. Ia mengharapkan dalam doa itu kuasa Tuhan yang menjaga dan melindunginya. Dan saat yang sama dia percaya dalam pengakuannya, Tuhan akan senantiasa menopang hari-harinya. Karena itu ia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa baginya, yang harus tetap terjaga di dalam hidupnya untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah berbagai pencobaan, di tengah masalah COVID yang kita hadapi saat ini, pandemi COVID hari ini, kita harus seperti pemazmur untuk senantiasa, untuk menghadapi kenyataan apapun, perkataan kita tidak menggerutu, tidak mengeluh dengan situasi ini. Sebab tidak ada keluhan atau gerutuan yang akan membuat kita menjadi sehat, menjadi kuat menghadapi COVID saat ini. Tapi justru dengan perkataan-perkataan yang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan sajalah, mengandalkan Dia, maka ada kekuatan dalam hidup kita setiap saat. Ini yang diinginkan oleh pemazmur, agar Tuhan menjaga, melindunginya dalam masa-masa menghadapi berbagai pencobaan, terutama di pintu bibirnya, agar ia tetap memuji, menyembah, dan terutama berdoa, mengandalkan, memohon kuasa Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, kita juga membaca dari sini, dari ayat pasal 141, yaitu pada ayat yang kelima, dia meminta supaya dalam situasi apapun dia menghadapi pencobaan ini, ketika ada begitu banyak nasihat-nasihat, dia sangat membutuhkan nasihat-nasihat itu. Dia ingin mendengarkan nasihat itu, walaupun itu mungkin sebagai suatu penghukuman rasanya, sebagai sesuatu yang berat diterima. Lebih baik daripada sesuatu yang dia harus terima dengan rasanya merasa terjamin, rasa aman, tetapi sebenarnya bukan sesuatu yang memastikan ia mengalami keselamatan itu. Karena itu, pemazmur menginginkan bahwa dia membuka diri, bahwa banyak orang yang bisa memberi nasihat baginya di tengah menghadapi pencobaan. Tanggung jawab orang Kristen hari ini adalah tanggung jawab bisa memberi nasihat. Begitu banyak orang yang kemudian di pasar kita temukan tidak memakai masker lagi. Mereka melupakan bahwa bahaya besar ketika mereka tidak memakai masker. Dan bahaya besar bagi orang lain ketika ia berhadapan dengan orang-orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberi nasihat mungkin sesuatu yang paling penting yang harus dihadapi, menghadapi pencobaan di tengah-tengah masalah pandemi COVID saat ini. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, kita membaca pada ayat-ayat, khususnya pada ayat yang ke-8, di mana Daud berkomitmen bahwa Tuhanlah yang sungguh melindungi, memeliharanya. Tuhan adalah sumber kekuatan dan keselamatan dalam kehidupannya. Dialah yang dimana matanya tertuju kepada Dia. Dialah yang dimana Tuhan tempat perlindungan dalam kehidupan ini. Dari hal itulah, tiga hal itu Bapak Ibu sekalian, perkataan kita, telinga kita, dan hidup kita menyerahkan kepada Dia, itu adalah hal yang pokok dalam menghadapi berbagai pencobaan ini. Yesus ketika menghadapi pencobaan, dia berdiam, membiarkan Tuhan hadir, Bapanya hadir dalam kehidupan ini, untuk melindungi, menjaga, agar rencana keselamatan itu terjadi, dan penderitaan pun harus dialami, demi menyelamatkan banyak orang. Hal itu ia lakukan, bukan dalam keluh kesah. Keselamatan itu dinyatakan, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam roh keberanian penuh penyerahan diri, dengan hati yang tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada penyangkalan, tetapi ada kekuatan yang mengakui akan kuasa Tuhan. Dari hal itu yang akan membantu menolong kita, menyelamatkan kita di tengah pandemi COVID ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
1 Juli juga hari ulang tahun Yapendik ke-39. Kita mau bersyukur bahwa gereja Tuhan masih dipakai untuk menjadi alat Tuhan mempersiapkan generasi, mendidik generasi yang takut akan Tuhan. Saya sangat bersyukur begitu banyak orang yang membantu Yapendik. Dan saya percaya tangan kerelahan, kemurahan hati Bapak Ibu untuk membantu TK Yapendik Shalom kita akan senantiasa berupaya untuk membangun pelayanan kita yang semakin nyata, untuk mendidik para guru-guru mengajarkan perkataan-perkataan hikmat kepada anak-anak dan anak-anak kita dididik sehingga mereka hidup menjadi anak-anak yang unggul yang mampu menghadapi tantangan zaman di dalam iman kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada tantangan banyak pelayanan kita selanjutnya ke depan. Dalam ibadah-ibadah kita, memuji dan menyembah memuliakan nama Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh menyadari berbagai pencobaan yang kita hadapi ini. Hanya Tuhanlah yang akan menjaga, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan memampukan kita. Kita hanya meminta Tuhan menjaga di pintu bibir kita, di dalam hati kita, dan penyerahan hidup kita. Di dalam Kristus Yesuslah kita temukan Allah yang sungguh menjaga kita setiap saat. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin.